Halo kawanku, jumpa lagi dengan saya di Cuka Cerita. Di video kali ini saya akan merangkum Bumblebee, film yang berbeda dari sebelumnya ya lur, karena biar nggak bosan. Ini adalah film fiksi ilmiah Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Travis Knight dengan sebuah skenario yang ditulis oleh Christina Hodson. Ini adalah spin-off dalam serial film live action Transformer berdasarkan karakter Transformer dengan nama yang sama dan berfungsi sebagai prequel Transformer 2007. Film ini juga dibintangi oleh Hailee Steinfeld, John Cena, George Landerberg, Pamela Adlon, Peter Cullen, Dylan O'Brien, dan masih banyak nama besar yang lainnya. Bagaimana jadinya jika seorang remaja wanita bernama Charlie Watson sedang gundah di dalam hidupnya, dan kegundahan itu yang memaksanya mencari jati diri. Pencarian jati diri ini berujung pada keinginannya membeli sebuah mobil tua yang menarik perhatian Charlie. Namun pada saat waktu Charlie menemukan sebuah hal yang mengejutkan tentang mobilnya. Mobil tersebut ternyata bisa berubah bentuk dan rasa penasaran Charlie pun semakin membuncah ketika mobilnya ini justru diincar oleh beberapa robot lainnya dan juga pasukan militer rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi pada mobilnya ini? Daripada penasaran, yuk kita lanjut ke videonya. Namun seperti biasa sebelum mulai, klik like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Pikachu? I've lost contact with the... Di planet Cybertron, perlawanan Autobot yang dipimpin oleh Optimus Prime hampir kalah dalam perang saudara melawan Decepticon, dan para Autobot pun terpaksa untuk mengevakuasi diri dari planetnya. Namun pasukan Decepticon yang dipimpin oleh Starscream, Soundwave, dan Shockwave mencegat mereka dalam evakuasi, dan Optimus mempunyai rencana untuk bangkit kembali dengan mengirimkan Autobot Scout yaitu B-127 ke bumi untuk menyiapkan basis operasi di mana Autobot dapat berkumpul kembali. Pindah tempat yaitu di bumi di saat para tentara sedang menjalani latihan, dan saat itu pula B-127 sampai di bumi dengan pesawatnya yang menjadi api karena masuk atmosfer. Dan saat itu pula B-127 mengenai para tentara. Kolonel Jack Burns menganggap B-127 itu sebagai penyerang dan bermusuhan dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya. B-127 memindai Jeep Willys MB dan melarikan diri ke tambang, di mana dia disergap oleh Decepticon Shaker Blitzwing. Ketika B-127 menolak untuk mengungkapkan keberadaan Optimus, Blitzwing merobek kotak suaranya dan merusak inti ingatannya. Namun B-127 menusuk dan menghancurkan Blitzwing dengan salah satu misilnya sendiri. B-127 melarikan diri dari tentara, dan sebelum men-shutdown sistem dirinya, dia memindai Volkswagen Beetle 1967 yang di dekatnya, dan dia pun pingsan karena luka-lukanya. Pada tahun 1987, remaja Charlie Watson mengalami trauma emosional dengan kematian ayahnya, dan dia membenci suami baru ibunya yang bernama Sally dan suami barunya yaitu Ron. Saat Charlie pergi ke tempat bengkel yang mana isinya barang rongsokan, dia menemukan Beetle kuning di tempat pembuangan sampah milik Hank. Charlie memeriksa mobil itu dan tidak sengaja dia membuka radio di mobil itu, dan saat itu pula Soundwave dan Shockwave sedang melakukan interogasi dengan Cliffjumper, dan sinyal B-127 sampai kepadanya dan diketahui oleh Decepticon.
dan mereka pun membunuh Cliffjumper dan langsung menentukan tujuannya ke bumi. Pada saat itu pula Charlie terpikat dengan mobil Beetle tersebut dan dia berniat membelinya. Namun uang yang ia miliki tidak cukup dan Hank pun menolaknya. Charlie pun pulang ke rumah untuk memperbaiki mobil merah yang ia kerjakan dengan mendiang ayahnya. Tetapi mobil itu tetap tidak mau menyala dan hal itu membuat Charlie putus asa. Keesokan harinya Charlie berulang tahun dan dia dikasih kado oleh ibunya yang mana itu adalah helm cabe-cabean. Dan dia pun balik lagi ke kamarnya dan mulai kepikiran dengan mobil Beetle yang di bengkel Hank. Dia pun mendatangi Hank untuk mendapatkan mobil Beetle itu dengan menawarkan dirinya agar bekerja di situ tanpa bayaran, asalkan dia dapat memiliki mobil itu. Namun Hank dengan baik hati memberikannya secara percuma tanpa syarat dan inilah kado yang diharapkan. Thank you so much. I love you. That thing ain't even safe. She's happy though. Dia pun membawanya ke rumah dan pada saat itu mobil Beetle itu menjatuhkan bagian darinya dan Charlie pun segera memeriksa dan saat sedang diperiksa mobil itu berubah wujud menjadi Autobot yang mana itu adalah B-127. Hal itu membuat Charlie sangat takut dan kaget karena mobilnya berubah menjadi Autobot. Dan saat akan melarikan diri, Charlie melihat B-127 itu sangat ketakutan dan tingkah lakunya lucu sehingga dia penasaran. Dan pada saat itu pula ibunya datang karena mendengar suara bising dan Charlie pun takut. Ibunya melihat wujud asli B-127. Namun siapa sangka Autobot itu berubah kembali menjadi mobil dan ibunya pun pergi. Saat ibunya sudah pergi, dia memulai bicara dengan B-127 dan B-127 juga sangat ketakutan karena dia sistem ingatannya hilang dan dia juga tidak bisa ngomong karena kotak suaranya dirusak oleh Decepticon. B-127 dan Charlie mulai berkenalan dan pada saat itu pula Charlie menamai B-127 dengan nama Bumblebee karena menurut Charlie suaranya mirip tawon kecil. Di sisi lain, Decepticon berhasil mendarat di bumi dan mereka pun melacak Bumblebee dan menuju ke barat untuk mencarinya. Dan keesokan paginya Charlie mendapati mobilnya hilang di garasi. Dia pun panik karena dia kira mobilnya hilang. Namun setelah bertanya kepada adiknya yaitu Ortiz, ternyata mobilnya dibawa oleh ibunya untuk membawa anjingnya ke dokter karena anjingnya memakan kaos kaki. Charlie pun langsung mengejar ibunya dengan motor dan namun pada saat di jalan Bumblebee melambaikan tangan kepada Charlie dan saat itu pula dia memberhentikan ibunya dan menyetir Bumblebee. Charlie, what the hell is going on? Just pull the... Di sisi lain, pihak tentara mendapat sinyal Decepticon dan agen Jack pun memimpin pasukan untuk menyergapnya. You sure? Yes. Intel says they're heading west fast. We're going Texas. Charlie pun membawa Bee ke pantai untuk latihan agar jangan menunjukkan wujud aslinya kepada orang lain. Bee hanya boleh menunjukkan wujudnya kepada Charlie. Saat sedang latihan, Bee bertingkah lucu. Do you see anyone? Come back now. And all of a sudden... Oh shoot! Somebody's there! Hide! You see? You're already dead! Namun di sisi lain, para tentara yang dipimpin oleh agen Jack Byrne dan Dr. Powell memblokade jalan dan mencegat Decepticon dan menanyakan tujuannya ke bumi. Dr. Powell juga bertujuan agar bisa berkomunikasi dengan alien. Namun di sini Decepticon berdalih bahwa dia adalah penjaga perdamaian di galaksi. Dia memfitnah Bumblebee bahwa Bumblebee adalah penjahat berbahaya yang bersembunyi di bumi.
Dr. Powell menawarkan bantuan kepada Decepticon karena dia sangat terobsesi dengan alien. Dan di sini Decepticon menginginkan satelit agar bisa menemukan Bumblebee karena sinyal dari Bumblebee mati. Para Decepticon pun dibawa ke tempat pusat satelit sektor 7 untuk penggabungan teknologi Decepticon dengan satelit bumi. Pada saat itu pula beberapa badan B ada yang rusak dan Charlie pun memperbaikinya. Namun saat sedang diperbaiki, Charlie kemudian secara tidak sengaja membuka pesan dari Optimus Prime yang mendesak Bumblebee untuk mempertahankan bumi dalam ketidakhadiran Autobot lainnya. Hal itu juga memulihkan beberapa ingatan B. Planet survival. Di sisi lain, B sedang menonton film dan Charlie sedang sibuk mencari radio pengganti buat B. B tanpa sengaja memutar kaset yang isinya lompat indah dari Charlie yang mana itu adalah kenangan bersama mendiang ayahnya. Charlie berhasil mengganti radio B yang rusak dengan yang baru dan mencoba beberapa kaset yang disukai B. Dan saat itu pula B juga menemukan kaset lagu kesukaan ayah Charlie dan memutar kasetnya. Hal itu membuat Charlie menangis karena rindu akan mendiang ayahnya yang meninggal gara-gara serangan jantung. B yang tidak tega melihat Charlie menangis pun merangkulnya. Dan namun di sisi lain, tetangga Charlie yaitu Mimo masuk tiba-tiba dan hal itu membuat dia melihat wujud asli B. Charlie pun memohon kepada Memo agar tidak membeberkan rahasianya kepada siapapun. Dan keesokan harinya mereka berdua jalan-jalan dengan B dan B juga terus-menerus mengubah stasiun radionya. Charlie juga menunjukkan beberapa hal kepada Memo tentang kehebatan B. B ternyata mengganti saluran radio agar dia bisa berkomunikasi dengan baik. Dan saat B ditinggal di rumah sendirian, B tidak sengaja menghancurkan rumah Charlie dan dia juga memasukkan jarinya ke colokan listrik, menyebabkan lonjakan energi yang menarik perhatian sektor 7 yang alatnya sudah canggih karena penggabungan dengan Decepticon. Ketika itu pula Sally menyalahkan Charlie atas kehancuran rumahnya dan Charlie akhirnya mengungkapkan rasa sakitnya atas kematian ayahnya dan dengan marah pergi bersama Bumblebee dan Memo. Namun saat di jalan mereka dicegat oleh sektor 7 dan Decepticon. Bumblebee juga berhasil ditangkap oleh Decepticon dan agen Jack. Why don't you fight? Stop it! Shatter dan Dropkick menyiksa Bumblebee dan mengaktifkan pesan dari Optimus dan menemukan bahwa Autobot akan datang ke bumi. Mereka menembak dan membiarkan Bumblebee mati setelah mengungkapkan rencana mereka untuk membawa sisa Decepticon ke bumi. Dan saat itu pula Powell mengetahui bahwa Decepticon adalah Autobot yang jahat. Dan saat memberitahu agen Jack kebenaran tentang Decepticon,
Dr. Powell dibunuh oleh dropkick dan Decepticon pergi ke sebuah tempat untuk mengirim sinyal kepada Decepticon yang lainnya. Charlie menemukan Bee tidak sadarkan diri dan Charlie melakukan beberapa cara untuk menyelamatkan Bee, dan dia pun menyetrum Bumblebee dan hal itu pun berhasil membuat Bee kembali hidup dan memulihkan ingatannya. Bee yang mengetahui rencana Decepticon pun segera pergi, namun dia dihadang oleh beberapa tentara dan dia pun menyerang dan mengusir penghalang. Setelah melarikan diri dari kejaran militer dengan bantuan Memo dan keluarganya, Charlie dan Bumblebee berusaha mencegah Decepticon menghubungi Cybertron menggunakan menara radio di pelabuhan terdekat, dan terjadilah pertempuran. Job this time. Bee mengikat dropkick dengan rantai dan merobeknya saat dia bertransformasi, dan Charlie juga membantu Bee dengan menonaktifkan suara Decepticon. Namun dia dikejar oleh Shatter. Namun Bee dengan berani bertarung dengan Shatter. Saat pertarungan, Bumblebee menghancurkan tembok bendungan yang memicu banjir dan menyebabkan kapal kargo meremukan dan menghancurkan Shatter. Hal itu pun membuat Shatter mati, namun Bee juga tenggelam. Charlie yang sayang dengan Bee pun menyelamatkan Bee dengan nekat melompat dari atas suar dan menyelam untuk menyelamatkan Bee, dan akhirnya mereka pun berhasil selamat. Jack yang selamat berkat pertolongan Bee mengucapkan terima kasih dan membiarkan Bumblebee dan Charlie melarikan diri sebelum tentara tiba. Hey, soldier. Charlie dan Bumblebee tiba di tebing yang menghadap jembatan Golden Gate, di mana Charlie menyadari bahwa Bumblebee memiliki tujuan yang lebih besar di bumi. Charlie pun harus rela berpisah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bee, dan Bee juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberinya suara. Bumblebee mulai meninggalkan Charlie dan juga mengkopi bentuk Chevrolet Camaro 1977, dan Bumblebee bersatu kembali dengan Optimus yang memujinya karena menjaga bumi tetap aman saat mereka menyaksikan lebih banyak Autobots tiba melalui atmosfer bumi. Sementara itu, Charlie akhirnya selesai memperbaiki Corvette yang sedang dikerjakannya dan ayahnya, dan membawanya untuk dikendarai. Akhirnya selesai juga alur ceritanya, dan inti dari film ini adalah persahabatan antara Autobot dan manusia. Seperti biasa, quote untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi rawa. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bye.